Pada suatu hari, Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Sita Dewi. Mereka menelusuri hutan, namun tidak bisa mendapatkan kabar keberadaan Sita Dewi. Saat berjalan di dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Lalu Sri Rama bertanya kepada burung jantan tersebut tentang keberadaan Sita Dewi yang telah dicuri orang. Burung jantan mengatakan bahwa Sri Rama tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Tidak seperti dia yang memiliki 4 istri, namun bisa menjaganya. Tersinggunglah Sri Rama mendengarkan perkataan burung itu. Kemudian, Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya untuk mengutuk burung itu menjadi buta sehingga ia tidak dapat melihat istrinya. Seketika, burung itu buta atas takdir Dewata Mulia Raya. Malam telah berganti siang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Bertanyalah Sri Rama pada bangau itu. Bangau mengatakan bahwa ia melihat bayang-bayang seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rawana. Sri Rama merasa senang karena mendapat petunjuk dari cerita bangau itu. Sebagai balas budi, Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya untuk membuat leher bangau menjadi lebih panjang sesuai dengan keinginan bangau. Namun, Sri Rama khawatir jika leher bangau terlalu panjang, maka dapat dijerat orang. Setelah Sri Rama memohon doa, ia kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, datanglah seorang anak yang hendak mengail. Anak tersebut melihat bangau sedang minum, kemudian menjerat lehernya untuk dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana bertemu dengan anak itu, kemudian membebaskan bangau dengan memberi anak itu sebuah cincin. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan meminta Laksamana untuk mencarikannya air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jatuhnya anak panah agar dapat menemukan sumber air. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya pada Sri Rama. Saat Sri Rama meminum air itu, ternyata airnya busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarnya ke tempat sumber air di mana Laksamana memperolehnya. Sesampai di tempat itu, dilihatnya air itu berlinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Kemudian, Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti jalan ke hulu sungai itu. Mereka bertemu dengan seekor burung besar bernama Jentayu yang tertambat sayapnya dan yang sebelahnya rebah. Sri Rama bertanya padanya mengapa sampai Jentayu seperti itu. Jentayu menceritakan semuanya pada Sri Rama tentang pertarungannya melawan Maharaja Rawana. Setelah Jentayu selesai berbicara, ia lalu memberikan cincin yang dilontarkan Sita Dewi saat Jentayu gugur ke bumi berperang dengan Maharaja Rawana. Kemudian cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu memang benar cincin istrinya, Sita Dewi. Jentayu berpesan pada Sri Rama, jika akan pergi menyeberang ke negeri Langkapuri, Sri Rama tidak boleh singgah ke tepi laut karena di sana terdapat gunung bernama Gendarawanam. Di dalam gunung tersebut ada saudara Jentayu yang bernama Dasampani sedang bertapa. Jentayu tidak ingin saudaranya itu mengetahui bahwa dirinya akan segera mati. Setelah Jentayu selesai berpesan, ia pun mati. Sri Rama menyuruh Laksamana mencari tempat yang tidak terdapat manusia dan memberinya sebuah tongkat. Tetapi Laksamana tidak berhasil menemukan tempat itu. Lalu ia kembali pada Sri Rama. Laksamana mengatakan pada Sri Rama bahwa ia tidak dapat menemukan tempat sesuai perintah Sri Rama. Kemudian, Sri Rama menyuruh Laksamana untuk menghimpun semua kayu api dan meletakkannya di tangan Sri Rama. Lalu diletakkannya bangkai Jentayu di atas kayu api dan dibakar oleh Laksamana. Beberapa lama kemudian, api itu padam. Laksamana heran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terluka bakar sedikit pun. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan tempat itu.